Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Dan sore hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral di acara Pilpres 2024 kemarin, yang dimana saat ini banyak netizen-netizen yang berkomentar tentang Pak Anies juga Pak Ganjar, teman-teman ya. Jadi bagaimana videonya nanti kita saksikan bersama-sama, yang saat ini lagi viral dan banyak bermunculan di media-media yang lain. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Dan untuk videonya mari kita ambilkan dulu. Dan mungkin nanti teman-teman mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan ini videonya sudah siap. Dan sepertinya ada Pak Anies Baswedan. Oke, bagaimana videonya dan tanggapan netizen saat ini. Oke, kita simak videonya. Ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan serta Mas Tom Lembong ya. Ini gimana ya sih Pak ceritanya ada putaran kedua? Kedua orang di dalam video ini ada lulusan Amerika loh. Ya, di mana metode quick count itu selalu dipakai di Pilpres di Amerika. Terus Anda sebagai lulusan Amerika nggak mempercayai hasil quick count. Sama satu lagi Pak yang paling penting, Bapak ini pernah menjadi direktur lembaga survei. Ya, semua masyarakat udah tahu ada jejak digitalnya. Terus sekarang kemana Caimin Pak? Kok Mas Tom Lembong yang nemenin Wapres Bapak kemana? Wapres Bapak sibuk ya ngurusin suara PKB di Pileg, ya kan? Daripada Bapak sibuk gak terima hasil Pilpres ya 2024, mendingan Bapak siap-siap jadi calon gubernur lagi. Bisa aja di Jawa Barat, atau bisa aja di Sumatera Barat sama Aceh. Kan suara Bapak di dua provinsi tersebut agak lumayan ya Pak, menang lah di Aceh dan Sumbar. Tapi mohon maaf ya Pak, kalau untuk Jakarta nggak dulu Pak ya. Saya warga Jakarta ingin punya figur baru ya, figur yang menyatukan warga Jakarta, bukan yang memecah belah warga Jakarta Pak ya Pak ya. Jadi ya sudahlah Pak ya, kalau saya bilang sebagai tokoh nasional dan mantan Capres 2024 dan mantan gubernur ya Bapak lebih baik legowo lah. Kita mengajukan NKRI. Kalau Bapak mau jadi oposisi silakan, ya kan? Kita berterima kasih ketika ada oposisi yang mengkritik pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi oposisi beneran ya Pak. Jangan oposisi ngadi-ngadi. Nggak sih, oposisi abal-abal. Banyak tuh ya, oposisi tapi abal-abal, banyak juga. Tapi by the way, kalau Bapak mau jadi oposisi, gue pengen nanya deh Pak, Bapak punya partai nggak ya? Itu pertanyaan paling penting yang harus dijawab sebagai oposisi. Salam waras Pak. Oke. Tapi di tempat ini juga rakyat mengalami kesulitan untuk bisa membeli beras. Nah, itu tadi ya tanggapan netizen mengenai Pak Anies Baswedan. Dan sepertinya kritikan-kritikan semakin banyak setiap hari teman-teman ya. Dan ini juga ada mengkritisi tentang beras ya. Ini sepertinya ada penimbunan beras COVID-19. Nah, ini mungkin kita bisa menontonnya dan kita bisa meresapi apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Oke, kita tonton. Di sini kita menyaksikan ketimpangan. Akun Twitter Kurawa menghebohkan jagat maya. Akun itu memposting video dan foto timbunan beras yang diduga milik Perumda Pasar Jaya di gudang sewaan di Pulau Gadung. Beras sebanyak 1000 ton dalam bentuk paketan 5 kilo tersebut dalam kondisi membusuk, tampak menguning dan berjamur. Diduga, timbunan tersebut adalah paket sembako COVID-19 yang tak tersalurkan.
akun Kurawa itu pun. Hai Nis, nggak usah bacot, nggak usah ngomongin masalah ketimpangan, masalah beras, apalah. Lu yang punya otak itu mikir ya kalian itu. Bayangin COVID-19 itu ribuan ton beras itu dibusukkan sama Anies, nggak dibagi-bagikan ke masyarakat. Bayangin aja, ribuan ton beras itu ditumpuk di gudang di Pulau Gadung tuh. Yang pakai otak tuh kalau ngomong itu nggak usah asal jeplak, sok-sokan jual kebaikan. Terus uang 2,8 triliun itu kamu tilep itu juga buat apa coba kalau nggak dikorupsi sama lu? Emang masyarakat DKI itu cuma lu bagi-bagiin Sarimi 2 bungkus doang, berasnya ribuan ton juga nggak dibagi-bagiin ke masyarakat, dibusukkan itu di Pulau Gadung itu. Baca berita dong bagi yang waras itu ya, kejahatan Anies tuh nilep uang bansos, beras ditimbun itu maksudnya buat apa? Beras itu ribuan ton dibusukkan nggak dibagikan itu buat apa coba? Mikir pakai otak. Tahu orang itu pada kesulitan beras tahun 2020, tapi kenapa lo malah timbun beras itu nggak dibagi-bagikan ke masyarakat? Lo mikir itu yang waras tuh, mbok ya do waras dikit gitu orang Indonesia itu, nggak usah percaya sama bacot Anies itu. Mikir tuh beras berapa ribu ton itu di Pulau Gadung di gudang ditumpuk, nggak ada yang dibagiin. Uangnya itu 2,8 triliun juga itu emang dibagiin ke masyarakat, enggak kan? Dasar maling, teriak maling sok baik. Udah maling mengaku aja, lihat aja lu nanti habis pilpres nyungsep masuk penjara, rasain lu. Ngomong ketimpangan masyarakat susah, hidupnya susah ya, lu yang bikin masyarakat itu hidupnya susah. Kenapa ribuan ton beras nggak dibagiin ke masyarakat malah ditimbun sampai busuk kayak gitu? Udah tahu orang Indonesia banyak yang kelaparan, susah beli beras, nggak punya duit. Duitnya 2,8 triliun kemana? Berasnya ribuan ton juga dibusukkan. Kenapa nggak dibagi-bagikan? Kenapa itu beras kamu timbun? Kenapa? Mikir pakai otak. Cok, woi, pancen nis, cok tenanan kowe iki pancen. Emosi aku kalau lihat pidato Anies itu pasti aku jadi emosi. Kenapa? Kelakuannya kayak setan dajal gitu, tapi sok baik lo, sok gaya kayak malaikat lo itu. Sok jadi sahabat malaikat, gayamu juga itu kayak malaikat, padahal lo itu sadis melebihi dajal. Dajal nggak bikin orang kelaparan, tapi lu bikin orang kelaparan. Beras udah tinggal dibagi-bagiin aja, duit tinggal bagiin, duitnya lu tilep, berasnya lu busukin, mau dijual setelah COVID berlalu, ternyata keburu busuk duluan ya, kan kayak gitu. Kok bisa itu beras sampai busuk, sampai warnanya hijau gitu? Kalian ya yang punya internet, coba kalian searching aja di Google, beras itu yang di gudang di Pulau Gadung itu berapa ribu ton itu dibusukkan sama Anies tuh, coba cek aja. Kalian yang waras tuh, pendukung Anies tuh, yang pada nggak waras itu otaknya pada otak tai onta semua itu. Pidato berjam-jam cuma ngibulin orang. Setiap pidato tuh ngibul semuanya. Anehnya itu orang Indonesia kok banyak yang dungu gitu ya. Dukung Anies sudah jelas-jelas dia itu maling, udah maling duit. Beras juga bansos saja ditimbun itu buat apa coba? Nggak sayang sekali itu ribuan ton beras ya. Kita aja kayak buang beras itu 1 liter dibuang gitu aja sayang. Ini ribuan ton beras udah warnanya itu hijau, nggak bisa dimakan itu, dikasih makan babi pun nggak mau itu beras karena warnanya udah hijau, yang jelas udah pahit itu beras itu. Kenapa gitu Anies itu mesti menimbun beras itu? Kenapa coba? Mikir itu para pendukung Anies tuh yang punya otak gitu dikit. Jadi orang itu otaknya dipakai kayak gitu, dukung capres kayak begitu, udah tahu nimbun beras, jadi gubernur aja nimbun beras ribuan ton. Bagaimana kalau jadi presiden? Beras Indonesia Raya bisa ditimbun, bisa-bisa Indonesia ini semuanya rakyat itu pada mati kelaparan. Jadi gubernur aja kayak begitu, apalagi jadi presiden, amit-amit jebong bayi, nggak bakalan lu jadi presiden. Ngimpi sampai mati pun nggak bakalan jadi presiden lu nih. Pemilu diulang tanpa Gibras, bener. Nah itu tadi teman-teman ya, celotehan netizen masalah beras yang ditimbun oleh Pak Anies ya di Pulau Gadung. Nah oke, untuk saat ini juga ada sepertinya emak-emak ini juga mau berpendapat. Oke, mari kita tonton videonya. Anies ini sedang menutupi rasa malu dan menunjukkan rasa ketakutannya.
Pak Anies, tolong deh Pak, jangan jadi provokator, jangan membuat kacau balau di negeri ini. Indonesia ini udah damai Pak, jangan jadi kompor Pak, membentur-benturkan rakyat untuk perang sesama anak bangsa. Tolong Pak Anies. Pak Anies memang bukan ya, Pak Anies tuh nggak ada setetes darah pun mengalir sebagai anak Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Dari kakek nenek leluhur Pak Anies, kakek moyang Pak Anies memang gak ada mengalir darah Indonesia. Makanya Bapak bisa sekejam ini. Jangan Pak, Bapak jangan jadi provokator di negeri ini. Indonesia ini udah damai. Dari Sabang sampai Merauke, semua anak bangsa ini, semua leluhurnya sebagai seorang pejuang. Tidak ada sejarah pun satu pun di keluarga Bapak yang sebagai pejuang bangsa Indonesia. Bapak orang mana? Bapak bukan orang pribumi. Maka hati Bapak setengah memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan narasi-narasi kebencian, tempat kisruh negeri ini kacau balau. Bapak seorang yang egois, maunya menang sendiri, sudah kalah tapi nggak mau kalah, maunya selalu menang. Pak Anies, tolong ya Pak, tolong Bapak jangan memprovokasi, jangan menjadi kompor di negeri. Tampan dan manis wajah Bapak, Bapak adalah manusia yang berbentuk musang berbulu domba, manis di bibir tapi hatinya busuk. Kalau Bapak seorang anak bangsa yang sejati, patriot yang sejati, akhlaknya nggak mungkin seperti ini, kelakuannya nggak mungkin seliar ini. Bapak nggak ubahnya seperti benalu. Tolong deh Pak, bikin negeri ini damai dan tentram. Jangan dikacau balaukan, membentur-benturkan rakyat yang di bawah untuk menarasi-narasi kebencian, mencaci, memfitnah, memaki, menghujat. Kelakuan Bapak tuh nggak ubahnya seperti kriminal. Di mana rasa kemanusiaan Bapak? Bapak manusia yang bukan berhati manusia. Tolong Pak Anies, tolong jangan memperkacau negeri ini, jangan memperkisruh negeri ini. Negeri ini udah damai dari Sabang sampai Merauke, semua berdarah seorang pejuang, tidak seperti Bapak. Dari kakek nenek leluhurnya tidak ada darah seorang pejuang. Saya sebagai keluarga dari seorang pejuang, saya sedih Pak dengan kelakuan Bapak seperti ini di negeri ini. Ingat Pak, betapa negara ini dari keringat, cucuran air mata dan tumpahan darah diperjuangkan seperti dan damai seperti ini. Tapi Bapak, di mana hati Bapak? Tidak melihat seorang pejuang dari pejuang yang dulu merebut kemerdekaan ini dari bangsa Belanda. Tapi sekarang udah damai, Bapak kacauin karena Bapak merasa Bapak nggak ada darah seorang pejuang di negeri ini. Ingat itu. Saya keluarga seorang dari pejuang. Saya sedih melihat kelakuan Bapak seperti ini. Walaupun jadi. Nah, oke, teman-teman, itu tadi sedikit kritikan buat Pak Anies juga dari emak-emak ya, terutama anak pejuang. Oke, jadi untuk selanjutnya juga ada Bapak Anies. Coba kita dengarkan apa ini perkataannya dari ibu-ibu yang ini. Presiden juga kalau Anies negara tuh akan bangkrut ya. Karena apa? Belum jadi presiden aja utangnya udah puluhan miliar. Dari mana mau membayarnya kalau nggak mau korupsi? Itu rakyatnya mau milih Anies itu, coba matanya dibuka, otaknya tuh berjalan dikit itu mahasiswa itu, ya. Anies saja jadi diperjuangkan kekalahannya, bukan diperjuangkan kemenangannya. Mahasiswa itu gimana? Rakyat kecil di bawah itu sudah capek sekali melihat pejabat-pejabat tinggi mahasiswa yang selalu mengadu domba rakyat, membuat risuh, membuat rakyat tidak tenang, membuat kekacauan. Coba saudara dulu mahasiswa itu ya. Anies 03 mau diperjuangkan. Kalau Anies jangan diajak gabung, usir aja ke Yaman, di sini bikin gaduh. Ya iyalah. Sakit hati saya kalau sampai Anies diajak gabung. Nggak ridho saya buang-buang kota, ya kan, bikin-bikin konten. Tetangga saya tanyain, Prabowo ya Bu,
Teman-teman saya tanyain Prabowo ya bro, sis, semua saya tanyain. 02 kita menangkan satu putaran. Tiba-tiba Anies diajak, gah saya mah. Saya paling gak suka sama orang yang gak tahu terima kasih. Bayangin, yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi menteri, dikenal publik walaupun dia dipecat. Tapi setidaknya Jokowi itu berjasa, dia dikenal publik. Kenapa dia menjadikan Jokowi? Udah sama Jokowi gak tahu terima kasih, sama Prabowo gak tahu terima kasih, ya kan? Anies dipilih menjadi menteri itu bukan melalui pemilihan umum, dikenal sama publik tuh. Jokowi langsung yang menunjuk. Ada yang bilang katanya PDIP berjasa sama Jokowi. Enggak, rakyat itu yang memilih. Rakyat yang memilih, buktinya Ganjar nggak menang. Ya kan? Di sini Cirebon, Ono Surono mendapatkan suara banyak. Tapi di setiap TPS Ganjar kalah. Tuh. Karena nggak ada yang suka sama Ganjar, kan begitu. Karena dia sering menjelekkan Jokowi. Di situ kesalahannya, dia sering menjelekkan Prabowo. Di situ kesalahan Ganjar. Sebenarnya Ganjar ini orang baik juga loh. Saya setuju, Caimin, Ganjar, Mahfud MD masuk ke dalam koalisi. Anies biarkan dia jadi pengangguran. Ya jujur aja saya. Ini hak saya berbicara ya. Keinginan saya pribadi ya terserah dong. Caimin, Ganjar, Mahfud biarin atau ajak ke dalam koalisi. Ya kan, orang-orang berpotensi kok sebenarnya ini. Ya kan, Caimin itu bisa itu untuk merangkul. Ya kan, merangkul NU, ya kan, mempererat lagi Nahdlatul Ulama, bisa itu sebenarnya. Ya kan? Menurut saya ini itu terserah dong, hak saya. Betul nggak, bro? Jaga persatuan, bro. Jangan lupa ngopi. NKRI harga mati. Nah, oke, teman-teman. Wow, banyak sekali kritikan dan hujatan dari netizen ya, terutama mengenai Pak Anies Baswedan. Yang pertama tadi juga masalah pemilu diulang, yang kedua juga masalah beras ditimbun, dan ketiga tadi adalah anak pejuang ya. Dan mungkin cukup itu dulu ya teman-teman untuk nonton video yang masih viral untuk saat ini, dan juga masih Pilpres 2024. Jadi itulah yang kita tonton untuk saat ini, Banyuwangi Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Dan nanti tunggu sebentar lagi juga ada video yang lebih menarik lagi dan mestinya viral lagi di Banyuwangi Official. Oke, Banyuwangi Official mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nanti ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.